Saya akan bercerita pelan-pelan karena baru pertama kali ini saya membacakan cerita yang mengulik tentang santet. Harap dimengerti ya. Apa yang dijelaskan di cerita ini semuanya adalah benar dan berdasarkan dari kisah nyata. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, semua nama, tokoh, dan lokasi akan saya samarkan. Perkenalkan, namaku Tuti. Aku anak pertama dari 2 bersaudara dan adikku bernama Ani. Kala itu, dia masih kelas 2 SMP dan aku memiliki satu saudara angkat yang bernama Mas Restu. Mas Restu ini tinggal di kota yang terkenal dengan julukan kota pensiunan, dan ia berprofesi sebagai abdi negara. Ini adalah pengalaman kisah hidupku bertahun-tahun yang lalu lamanya. Kurang lebih di tahun 2012-an saat aku sedang menempuh pendidikan diploma kesehatan. Kala itu, aku yang sampai di akhir semester 2 mendapatkan kenalan seorang pria yang bernama Dedi. Dia berusia 2 tahun lebih tua dariku dan Dedi ini berprofesi menjadi salah seorang abdi negara di negeri ini. Dan Dedi ini sebenarnya berasal tak jauh dari desa tempatku tinggal. Tapi kami baru ini saling kenal. Dedi sekarang ditempatkan tugas di luar kota yang cukup jauh dari kota tempat tinggalku kala itu. Kami memakan waktu sedikit lama untuk saling mengenal. Sampai akhirnya kami berpacaran saat aku masuk semester ketiga kuliahku. Karena profesi sebagai abdi negara dan bertugas di luar kota menjadikan kami jarang sekali bertemu. Kami bertemu hanya saat Dedi mendapatkan jatah cutinya. Tiba saatnya Dedi cuti dan kami berdua bertemu. Layaknya sepasang pemuda yang kasmaran. Karena belum lama pacaran, kami menghabiskan banyak waktu dengan bepergian atau sekedar makan bersama. Di akhir masa cutinya, si Dedi main ke rumahku dengan maksud berkenalan dengan keluargaku, terkhusus bapak dan ibu. Dedi banyak ngobrol dengan bapak tentang banyak hal. Salah satunya tentang profesinya sebagai abdi negara. Pak, Bu, saya pulang dulu. Dedi pamit pulang dengan bapak dan ibuku. Setelahnya, semua berjalan normal seperti biasanya. Hingga di suatu hari, bapak tanya tentang hubunganku dengan Dedi. Dalam obrolan ini, ada 2 hal yang membuatku terkejut. Pertama, bapak memberitahu jika sebenarnya bapak kurang setuju dengan hubunganku ini. Dan yang kedua, ternyata bapak sudah mengenal keluarga dari Dedi. Bapak mengenal bapaknya Dedi sejak lama. Bapaknya Dedi sebut saja Pak Yanto. Beliau ini terkenal sebagai penjudi di daerahnya, sehingga membuat bapak kurang setuju dengan hubungan kami. Dengan alasan karena dari keluarga Dedi yang kurang baik dipandang banyak orang. Aku berusaha meyakinkan bapak kala itu tidak akan berdampak
dan menurun ke Dedi. Aku meyakinkan Bapak jika Dedi ini memiliki pribadi yang baik. Hari berganti, aku masih tetap berhubungan baik dengan Dedi walaupun Bapak dan keluargaku tidak merestui hubungan kami. Tapi pasca kejadian ini aku ceritakan ke Dedi. Dedi jadi jarang ke rumah. Kalaupun sampai ke rumah, ia hanya mengantarku sampai depan rumah dan langsung pulang. Kami terus berhubungan hingga aku lulus kuliah dan melanjutkan lagi kuliahku ke sarjana. Dan usia pacaran kami sekarang menginjak tahun keempat. Saat itu hari Rabu, aku yang masih di kantin kampus dengan satu kawanku, sebut saja Ayu. "Ti, kamu masih pacaran sama yang itu?" tanya Ayu. "Masih yuk, Dedi kan?" jawabku. "Iya," jawab Tuti lagi. "Masih kok, kenapa?" tanyaku karena jarang-jarang Ayu menanyakan tentang hubunganku ini. Nih, si Ayu memperlihatkan gambar dari status BBM temennya. Sebut saja Vina. "Ini aku lihat status BBM temenku namanya Vina. Dia pasang status foto berdua sama Dedi," ujar Ayu yang sangat membuatku terkejut. "Ah, paling mereka temenan yuk," jawabku. Aku berusaha berpikir positif dan membuang jauh pikiran burukku. Sepulang kampus, saat di kos pikiranku gelisah, campur bingung dengan foto yang ditunjukkan Ayu tadi. Apa iya Dedi diam-diam mengkhianatiku? Antara percaya dan tidak karena hubungan kami sudah 4 tahun lamanya. Setelah aku berpikir dalam-dalam, aku memiliki niat untuk mencari tahu siapa perempuan yang bernama Vina itu melalui sosial media. Karena masih di era 2012 awal, sosial media yang eksis masih BBM dan Facebook. Mulailah aku mencari Facebook Vina yang aku dapatkan dari Ayu. Ketemulah Facebook yang memiliki wajah sama persis dengan si Vina. Dan benar saja, ini Vina. Di bio Facebook dicantumkan PIN BBM-nya. Tak membutuhkan waktu lama, aku invite PIN BBM si Vina itu. Beberapa jam aku menunggu. Akhirnya Vina menerima permintaan pertemananku di BBM. Terkejut aku, entah karena Vina sudah tahu jika aku ini pacar Dedi dan tahu kalau yang invite BBM ini adalah aku. Di foto profil BBM Vina terpasang foto berduanya dengan Dedi. Singkat cerita, mulai dari sini terungkaplah satu persatu perselingkuhan Dedi dengan perempuan yang bernama Vina ini. Dan aku mengetahui ternyata hubungan mereka sudah 2 bulan. Aku yang dirundung rasa kecewa karena dikhianati, tak perlu waktu lama. Aku memutuskan untuk mengakhiri hubunganku dengan Dedi. Namun, siapa sangka, ternyata Dedi ini tidak menerima jika hubungan kami berakhir. Dengan alasan, ini semua salah paham. Berkali-kali Dedi mencoba menghubungiku, tapi aku reject. Berkali-kali Dedi mendatangiku,
tapi aku selalu ada alasan untuk menghindar. Dedi benar-benar terlihat tidak menerima jika hubungan kami diakhiri. Padahal sudah jelas jika ia yang merusak sendiri hubungan ini. Tiba saatnya, saat aku lulus dan bekerja satu kota dengan Mas Restu, aku tinggal di rumah Mas Restu dan istrinya. Sebut saja Mbak Nila. Hingga akhirnya di suatu sore tanpa aku sadari, si Dedi datang ke rumah. Mau apa dia kemari? Pikirku dalam hati. Dedi beralasan ingin main saja kemari, apalagi ditambah Mas Restu dan satu profesi dengannya, membuat Dedi memiliki banyak bahan pembicaraan. Dedi sempat mengajakku keluar berdua, tapi aku menolak, beralasan ada kerjaan setelah ini. Aku sudah paham, pasti Dedi mengajakku pergi hanya untuk meminta aku kembali lagi menjadi pacarnya. Beberapa hari sejak kedatangan Dedi ke rumah, entah kenapa badanku ini sering sekali sakit. Sampai akhirnya aku terbaring sakit selama 3 hari. Aku sudah izin kerja agar badanku lekas pulih. Alih-alih membaik, badanku malah semakin terasa tidak enak. Untuk makan saja muntah. Hingga akhirnya Ibu dan Ani menjemputku ke rumah Mas Restu untuk mengantarku berobat dekat rumahku. Setelah dari dokter, aku didiagnosa MAH biasa. Tapi sesampainya di rumah dan beberapa hari setelahnya, aku tidak juga kunjung membaik, malah demam tinggi hingga 2 hari. Ibu yang khawatir akhirnya membawaku ke rumah sakit dan aku dinyatakan sakit tipes. Setelah sembuh membaik, aku kembali lagi ke rumah Mas Restu dan melanjutkan aktivitas di sana. Aku bekerja seperti biasa dan tidur di rumah Mas Restu. Hingga tiba suatu malam, saat aku hendak tidur dan lampu kamar sudah mati, tiba-tiba aku mendengar ada sesuatu yang terjatuh dari atap rumah. Aku berpikir, mungkin itu ranting atau kucing yang bermain di atas sana. Tak lama dari itu, aku mendengar ada yang mengetuk pintu kamarku secara pelan dan lambat, tanpa disertai suara panggilan seperti biasa Mas Restu atau Mbak Nila saat mengetuk pintu kamarku. Aku melihat jam. Jam sudah menunjukkan pukul 23.00 malam. Siapa? Ucapku dalam kamar, tapi aku tidak mendapatkan jawaban. Siapa? Aku tanya sekali lagi dan sama tidak ada jawaban dari luar. Ketukan pintu terdengar lagi. Terdengar lambat, tapi sangat jelas didengarkan. Hingga akhirnya aku memberanikan diri membuka pintu kamarku. Aneh, aku tidak mendapati siapapun di depan kamarku. Mas, Mbak, panggilku. Barangkali Mas Restu atau Mbak Nila tadi mengetuk pintu, tapi tidak ada siapapun di sini. Aku yang mulai agak ketakutan, perlahan menutup pintu dan memejamkan mata agar aku cepat tidur karena esok hari aku harus bekerja. Jam 3.00 pagi, aku terbangun dari tidurku. Seperti biasa, aku bangun untuk sholat tahajud. Dini hari kali ini benar-benar terasa sangat berbeda dibandingkan dengan hari sebelumnya. Suasana singup, sangat kental.
kurasakan malam ini. Aku bangun dari tidurku ke kamar mandi yang letaknya gak jauh dari kamarku. Suara pintu kamarku yang nampaknya perlu diberi pelumas. Kulangkahkan kakiku dini hari kala itu ke kamar mandi. Anehnya, aku merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang. Suara lembut langkah kaki yang terdengar di belakangku. Saat aku menoleh ke belakang, tak ada siapapun di sana. Yang ada hanya rumah yang gelap. Aku mencoba tak menghiraukan, lalu sedikit berlari agar lekas sampai di kamar mandi. Saat di dalam kamar mandi, tiba-tiba aku mendengar suara kursi jatuh yang letaknya di dapur dekat kamar mandi. Mas, refleks aku memanggil Mas Restu, barangkali itu dia. Tapi kembali tak kudapatkan sautan dari perkataanku. Sontak nafasku terhenti sejenak. Detak jantungku langsung berdetak sangat cepat. Aku yang ingin keluar dari kamar mandi, menahan diriku untuk sementara tetap di sini. Aku takut jika saat aku membuka pintu bukan hal yang wajar yang kutemui. 5 menit sudah aku di dalam kamar mandi. Akhirnya memberanikan diri membuka pintu kamar mandi perlahan. Saat aku pastikan jika tak ada apa-apa di luar, aku langsung lari ke kamar. Di kamar, aku langsung sholat tahajud dan menunggu azan subuh sebentar lagi. Setelahnya, aku kembali tidur sebentar hingga pagi nanti. Jam wakerku berbunyi, menandakan sudah jam 6. Baru saja membuka mata, aku merasakan sangat berat dan sangat pusing di kepala. Gak biasanya aku kayak gini. Rasa-rasa badanku ini sangat berat ketika dipakai berdiri. Dengan memaksakan, aku siap-siap lalu bekerja. Pagi kala itu badanku benar-benar tidak seperti biasanya. Badan aku lemas dan kepala pusing. Aku berangkat sendiri membawa motor kesayanganku yang sudah lama menemani perjuanganku. Sesampai di kantor, anehnya badanku pulih, seperti sedia kala. Badan yang awalnya berat, kepala pusing, tiba-tiba menjadi ringan dan tidak ada kurasakan pusing sama sekali. Alhamdulillah, ucap syukurku dalam hati. Itu, aku bekerja seperti biasanya, tanpa ada halangan dan sore harinya pulang. Assalamualaikum. Salamku saat tiba di rumah jam 17.00 sore. Waalaikumsalam. Jawab Mbak Nila dari dapur. Ternyata Mbak Nila sedang memasak untuk nanti malam. Aku yang baru datang, duduk sekejap di kursi ruang tamu sambil main handphone. Setelahnya, aku baru masuk kamar dan langsung mandi. Setelah sholat maghrib, aku yang baru saja berdiri setelah sholat, tiba-tiba merasakan pusing. Rasa pusing yang teramat sangat kurasakan sama seperti pagi hari tadi. Menyadari ini, aku langsung rebahan untuk mengurangi rasa pusingku ini. Tanpa terasa, aku rebahan hingga masuk waktu Isya. Aku memaksa berdiri dan melaksanakan sholat. Setelahnya, aku ke ruang makan malam. Ternyata Mbak Nila mengetahui jika aku sedang tidak sehat.
Lagi gak enak badan, Tik? Tanya Mbak Nila. Iya Mbak, pusing banget rasanya, jawabku. Mengambil sesuatu dari kamarnya, ternyata Mbak Nila mengambilkanku obat. Nih, nanti diminum setelah makan ya, ucap Mbak Nila sembari memberikan obatnya. Setelah makan, aku langsung tertidur, berharap agar pusing ini cepat hilang. Lagi-lagi jam 11 malam aku terbangun karena ada suara benturan keras dari pintu kamarku. Seperti ada orang yang didorong tiba-tiba ke pintu kamarku, sehingga menimbulkan suara benturan yang sangat keras. Ternyata tidak berhenti di sini. 10 menit setelahnya, suara itu muncul lagi 2 kali. Aku yang mulai ketakutan ditambah badanku yang meriang, mulai berzikir dan berdoa sebisaku. Selimut yang kupakai pun kupakai hingga menutup semua bagian badanku. Aku yang terus berusaha merem agar tidur tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dari arah pintu. Tidak cukup sampai di sini. Setelahnya gantian, aku mendengar suara cakaran tembok di kamarku. Astagfirullah. Aku terus berdoa sebisaku berharap ini cepat hilang. Hingga beberapa menit kemudian, gangguan itu hilang. Lalu aku kembali berusaha tidur, masih aja susah. Hingga tak terasa, aku tidur dan bangun jam 5 subuh, saking gak enaknya badanku. Paginya, dengan badan yang masih lemas, aku memaksa berangkat kerja, karena tidak mungkin aku izin kerja lagi. Tidak lama setelah sampai di tempat kerja, lagi-lagi badanku pulih, seperti sedia kala. Lagi-lagi ini terjadi. Sorenya aku sedikit lembur hingga membuat aku tiba di rumah jam 20.00 malam. Saat sampai di rumah, aku mau masuk ke kamar tepat di depan pintu. Aku melihat ada seorang perempuan tua yang berambut putih panjang duduk di atas ranjang dan membelakangiku. Astagfirullah, ucapku sambil berjalan menjauh dari kamar dan duduk di kursi ruang tamu. 3 menit setelahnya, aku memberanikan diri ke kamar lagi. Aku gak mungkin cerita ini ke Mas Restu dan Mbak Nila. Karena sejak lama sampai aku tinggal di sini, Mas Restu dan Mbak Nila tidak pernah percaya dengan hal-hal begituan. Malamnya, lagi-lagi aku merasakan pusing dan meriang di badanku. Aku tidur hingga aku kembali bangun di tengah malam. Aku yang tidur terlentang dan membuka mata merasakan badanku sama sekali tidak bisa bergerak. Kalau kata orang-orang yang disebut ketindihan. Badanku seperti dikunci dengan terlentang. Ingin ku teriak minta tolong, tapi mulut untuk sekedar dibuka saja tidak bisa. Di antara gelap dengan aku yang masih ketindihan, di ujung mata di depanku, aku kembali melihat perempuan yang kulihat sepulang kerjaku tadi. Kali ini, sosok perempuan itu melihat dan menatapku dengan mata yang sangat tajam. Seakan-akan perempuan ini menyimpan dendam kepadaku. Aku yang melihatnya dengan memakai pakaian putih lusuh, dengan wajah rusak dan rambut putihnya membuatku ketakutan luar biasa. Aku berusaha berteriak. Aku berusaha merem agar tidak melihatnya. Berkali-kali
Aku membuka mata dan masih melihat perempuan itu di ujung ranjang depanku. Hingga tanpa aku menyadari saat aku merem dan membuka mata lagi, perempuan ini hilang dan badanku sudah biasa lagi digerakkan. Senormalnya badanku, aku bangun dan sholat tahajud, berharap gangguan-gangguan ini tidak lagi mendatangiku. Beberapa hari setelah ini, aku demam tinggi hingga berhari-hari lamanya, sampai membuatku tidak bisa kemana-mana termasuk bekerja. Ibu yang mengetahui keadaanku kembali menjemputku pulang dan mengantarku berobat. Saat berobat, aku hanya didiagnosa meriang biasa, tapi saat di rumah, demamku tak kunjung turun. Melihat keadaanku yang tak juga membaik, ibu dan bapak membawaku ke salah seorang kiai kenalannya, berharap aku diobati secara alternatif di sana. Dari sana, kami baru mengetahui jika penyakitku ini adalah kiriman. Saat ditanya siapa, kiai ini belum mengetahui keberadaannya. Di sini, aku diberi minum yang sebelumnya diberi ajian-ajian doa. 2 hari setelahnya, badanku belum juga membaik, demamku masih tinggi. Bapak dan ibu semakin khawatir melihat keadaanku, hingga akhirnya ibu mendapatkan informasi dari temannya agar aku ini ditemukan dengan kiai, sebut saja namanya Kiai Soleh. Singkat cerita, Kiai Soleh ini datang besok harinya. Assalamualaikum. Ucap salam dari Kiai Soleh di depan rumah. Waalaikumsalam, jawab bapak ibu yang sudah menunggu kedatangannya. Ternyata bapak ibu sudah menunggu kedatangan Kiai Soleh. Kiai Soleh datang bersama 5 rekan lainnya, Pak Rahmat, Pak Wawan, Pak Harto, Pak Dayat, dan Pak Adi. Beliau semua datang ke rumah karena sebelumnya telah dijelaskan kronologi lengkap dari ibu. Oke, di sini aku akan cerita dari sudut pandang ibuku. Nak, ayo turun. Kiai Soleh sudah datang. Aku mengajak Tuti turun menghampiri Kiai Soleh di bawah, karena kamar Tuti di rumah lantai 2. Saat aku masuk ke kamarnya, aku melihat wajah Tuti hanya diam termenung melihat ke langit-langit, seperti sedang memperhatikan sesuatu. Tuti, panggilku sekali lagi. Enggak bu, Tuti enggak mau. Tuti mau di sini aja, ucap Tuti yang tiba-tiba enggan menemui Kiai Soleh. Aku dan suamiku sudah menyiapkan kamar di bawah untuk nanti Tuti diobatin di sana. Sempat alot, akhirnya Tuti nurut dan turun menemui Kiai Soleh dan lainnya. Saat di bawah, aku langsung membawa Tuti ke dalam kamar dan mendudukkan Tuti di atas ranjang. Tak lama, Kiai Soleh dan 5 rekannya masuk. Saat Pak Soleh baru masuk, Mau apa kalian? Saya nggak akan takut. geram Tuti. Tapi aku bingung, kenapa suaranya bisa berubah. Suara Tuti menjadi serak seperti suara perempuan tua. Ini bukan Tuti anakku, gumamku di antara Kiai dan suamiku. Terucap tawa Tuti dari mulut Tuti dengan tatapan matanya yang tajam. Pak, Bu, pegang tangannya, ujar Kiai Soleh, memintaku dan suamiku memegang tangan Tuti. Tampak Kiai Soleh dan 5 rekannya
mulai merapalkan doa berikhtiar yang aku sendiri tidak tahu apa bacaan itu. Tak kusangka, Tuti memberikan reaksi. Tuti terlihat sangat kesakitan dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Cukup, panas. Tuti berteriak dengan suara seraknya. Aku dan suamiku terus mencengkeram kencang tangan dan pundak Tuti. Hingga tak berapa lama, Tuti pingsan dan tak sadarkan diri. Setelah itu Kiai Soleh mengajakku dan suamiku mengobrol di ruang tamu. Di dalam, Tuti diawasi oleh Pak Dayat dan Pak Adi. Pak, Bu, jadi anak ibu Tuti seperti ini dikarenakan perbuatan orang lain. Orang ini ingin membuat Tuti terus sakit dan berujung mati karena terus-terusan sakit, ujar Kiai Soleh. Astagfirullahaladzim, apa salah anak saya? Hingga ada orang lain tega seperti ini kepada anakku, Kiai. Tanya suamiku dengan nada terkejut karena tak percaya ada orang yang berbuat setega ini dengan Tuti. Lantas sekarang bagaimana, Kiai? Apa yang harus kami lakukan? Tanyaku. Anak saya mengalami sakit seperti ini sejak dari rumah saudaranya di... Awalnya Tuti hanya mengeluh sakit, lalu berkali-kali mendapatkan gangguan-gangguan gaib, Kiai, tambahku. Iya benar, orang ini hanya mengirimkan atau menanamkan ini semua di rumah saudara ibu di... Ini yang nempel, ikut kemari hanya sebagian kecil, dan yang besar dan pusatnya di sana, ucap Kiai Soleh. Kita fokus menyembuhkan Mbak Tuti. Mari Bapak Ibu, kita ke dalam lagi. Kiai Soleh mengajak kami ke dalam kamar lagi. Baru saja Kiai Soleh masuk, Tuti yang awalnya hanya tidur, tiba-tiba bangun dan duduk. Kamu tidak akan bisa melepaskan perempuan ini, ucap Tuti dengan suara seraknya yang sudah bisa aku tebak. Ini bukan Tuti anakku. Mau apa lagi kamu? Tanya Tuti lagi. Aku dan suamiku dibantu Pak Dayat dan Pak Adi memegang erat tubuh Tuti. Kiai Soleh dengan yang lainnya tampak mulai merapalkan doa yang membuat tubuh Tuti gelagapan sangat kencang. Sempat nyaris membuat cengkeraman kami terlepas. Kiai Soleh terus merapalkan doanya, hingga akhirnya Tuti sadar dan muntah. Alhamdulillah, ucap Kiai Soleh memecah ketegangan ini. Sudah pergi Pak, Bu, sekarang Mbak Tuti sudah aman, tambah Kiai Soleh. Aku lega dan kulihat wajah suamiku juga lega melihat Tuti sudah sadar. Kala itu waktu sudah sore, Kiai Soleh dan 5 rekannya pamit pulang. Sebelum pulang, Kiai Soleh memberi kami air putih yang nantinya harus diminum Tuti sebelum dan sesudah tidur. Dan memberi kami pesan agar setelah ini semua hal atau barang pemberian orang yang pernah suka dengan Tuti dibuang saja dari rumah ini. Sepulangnya Kiai Soleh, aku dibantu suamiku tanya pada Tuti. Nak, kamu ada masalah dengan siapa belakangan ini? Sama laki-laki? Tanyaku. Tidak ada, Bu. Tidak ada masalah apa-apa, jawab Tuti. Coba ingat-ingat lagi, Nak, tanya suamiku lagi. Tuti tampak berpikir beberapa saat. Ini Pak, Bu, Tuti sempat ada masalah. Tapi Tuti nggak tahu ada hubungannya dengan kejadian ini atau tidak. Waktu aku putus sama Dedi,
Kami putus karena Dedi ketahuan selingkuh. Waktu aku minta mengakhiri hubungan, si Dedi ini terus-terusan menolak dan meminta tetap lanjut. Tapi aku tetap tidak mau. Sampai akhirnya Dedi menghilang, ujar Tuti menjelaskan. Suamiku tampak geram mendengarkan penjelasan Tuti. Sudah Pak, fokus aja sama kesembuhan Tuti, ucapku mendinginkan suasana suamiku. Mulai sekarang, semua barang-barang pemberian dibuang saja. Jangan sampai ada yang tersisa di rumah ini, ucap Bapak. Kembali ke sudut pandang Tuti. Besoknya, aku, Bapak, dan Ibu mencari semua barang pemberian Dedi untuk dijadikan satu dan kemudian dibuang. Walaupun belum terbukti adanya jika Dedi yang mengirimkan bala itu, tapi aku sekeluarga lebih memilih antisipasi. Siapa tahu benar si Dedi yang mengirimkan semua ini. Setelah semuanya berkumpul, Bapak keluar membuang barang itu semua, yang aku dan Ibu tidak tahu kemana dibuangnya. 3 hari sudah aku di rumah. Besoknya, aku kembali ke rumah Mas Restu dan bekerja lagi. Tapi malamnya Bapak mencegahku kembali ke sana. Biar Bapak yang mengizinkan di kerjaanmu. Kamu di rumah dulu aja 1 atau 2 hari lagi. Dan nanti kamu pindah ke kos aja, jangan di rumah Mas Restu lagi. Aku yang sempat kebingungan, kenapa aku diminta pindah dari rumah Mas Restu. Akhirnya tanya pada Bapak, sebenarnya apa yang terjadi. Akhirnya, Bapak menjelaskan sesuai dengan apa yang diceritakan Kiai Soleh. Aku yang khawatir hanya bisa mengiyakan ucapan Bapak. Bapak tampak menelpon Mas Restu, meminta izin agar aku setelah ini pindah ke kos sendiri. Singkat cerita, bertepatan dengan adikku Ani yang libur sekolah. Sementara aku ditemani adikku di kos baruku. Memang, setelah diobati oleh Kiai Soleh, badanku sudah pulih, tidak pernah kambuh lagi. Tapi siapa sangka, di suatu hari perempuan tua itu datang lagi. Dan aku yang tengah bangun hendak sholat tahajud, tiba-tiba melihat perempuan tua itu berdiri memperhatikanku dari balik pintu. Aku yang ketakutan, akhirnya kembali memejamkan mata lagi. Dan di antara sadar dan tidak, aku mendengar di telingaku, Kamu tidak akan bisa lepas. suara itu terdengar lembut dan cepat di telingaku. Aku terus berusaha merem, menghadap ke Ani yang waktu itu di sebelahku. Tak terasa, aku tidur hingga subuh. Ani membangunkanku. Paginya, aku kerja dan Ani tetap tinggal di kosku. Sejak kedatangan perempuan tua lagi, badanku kembali lagi meriang dan merasakan banyak keanehan. Pusing, demam, disertai muntah beberapa kali. Dan ini sudah berlangsung 2 hari. Tanpa sadar, si Ani mengabarkan lagi ke Bapak dan Ibu. Besoknya kebetulan bertepatan dengan hari libur 2 hari. Bapak, Ibu menjemputku dan Ani untuk pulang dan mengajak kami berobat. Kali ini Bapak Ibu tidak mengajakku ke Kiai Soleh. Bapak menyarankan kami datang ke rumah Pak Taufik. Pak Taufik ini adalah seorang yang terkenal dengan pengobatan alternatifnya dengan cara terapi atau urut. Sesampainya di rumah, aku langsung dibawa ke kediaman Pak Taufik yang hanya berjarak beberapa desa dari rumahku. Awalnya,
Aku dibantu bapak dan ibu menceritakan keluhanku sedari awal hingga sekarang. Aku melakukan terapi ini setiap minggu hingga 3 bulan lamanya. Singkat cerita, sampailah di minggu ketiga dan artinya ini adalah masa terapiku yang ketiga. Saat sudah di kediaman Pak Taufik, seperti biasa aku diantar ibuku. Mulailah Pak Taufik mengurutku dari belakang sambil merapalkan doa. Baru 10 menit, aku merasakan sakit yang luar biasa. Ketika Pak Taufik ini mengurut punggungku tepat di tulang belakang, bapak dan ibu sampai memegang kedua tanganku agar aku bisa menahannya. Agak lama, aku diurut di bagian punggung. Tak lama aku muntah. Bapak, ibu, dan aku terkejut setelah melihat muntahanku. Karena bareng dengan muntahanku, keluar juga seperti lumut yang sudah berwarna hitam. Setelah itu pula, ada jarum 4 buah yang sudah karatan. Astagfirullah, ini apa? Kata Pak Taufik. Tanya ibuku cemas dengan muka pucat setelah melihat kejadian ini. Iya, ini yang dikirimkan orang itu tidak menyukai Tuti, Bu. Sebentar saya selesaikan dulu ya, jawab Pak Taufik. Hampir 10 menit, Pak Taufik kembali mengurutku. Aku hanya merasa sakit di punggung dan sangat merasa mual di perut. Saat Pak Taufik selesai, perlahan rasa sakitku menghilang. Dari sinilah percakapan kami dimulai. Mbak Tuti punya masa lalu yang belum lama ini disakiti, tanya Pak Taufik. Punya Pak, jawabku. Ini yang ngirim dari masa lalunya Mbak Tuti. Dia ini tidak terima kalau Mbak Tuti bisa bahagia tanpa dengannya. Dan benar juga kata Pak Soleh kemarin, pengirimnya ini hanya ingin menanam bala yang di rumah. Sekarang insya Allah Mbak Tuti sudah aman, imbuh Pak Taufik. Siapa Pak pengirimnya, kalau boleh saya tahu, tanya aku. Di sini disebutkan ciri-ciri orang hingga lokasi rumahnya, dan semuanya mengarah dan persis seperti ciri-ciri Dedi, dan rumahnya pun juga alamat rumah Dedi. Kurang ajar, ibu tiba-tiba naik pitam mendengar penjelasan Pak Taufik. Sudah Bu, yang penting Mbak Tuti sekarang sudah aman. Biar yang di atas membalas semua ini, ucap Pak Taufik memecah ketegangan. Di sini Pak Taufik juga membakar lumut hitam dan 4 jarum dari badanku tadi. Semuanya dibakar dan terbakar tanpa meninggalkan sisa. Alhamdulillah. Setelah dari Pak Taufik, badanku kembali pulih dan tidak lagi mengalami hal-hal seperti sebelumnya. Dan tak lama dari sini, aku memutuskan resign dari pekerjaanku dan kembali pulang tinggal dengan orang tua dan adikku. Yang membuatku tak habis pikir adalah Dedi. Belakangan ini sedang sibuk mempersiapkan pernikahannya dengan kekasihnya. Kok masih sempat-sempatnya mengirimku hal semacam ini? Tapi ya sudahlah. Biar semua yang sudah terjadi menjadi pelajaran untukku pribadi agar lebih hati-hati ke depannya. Dampak dari kejadian ini adalah aku menjadi lebih peka dengan hal-hal gaib di sekitarku. Entah melihat keberadaannya atau hanya badanku yang bereaksi. Kisahku memang sudah berakhir, tapi siapa sangka perpisahan kami menimbulkan kejadian seperti ini. Nah, dari sini
Aku hanya ingin berpesan kepada teman-teman yang sudah mendengarkan ceritaku ini. Hendaknya bisa memetik pelajaran untuk bisa lebih mawas diri dan lebih berhati-hati. Bahwa pada saat jatuh hati dengan seseorang, letakkan akal di atas perasaanmu, agar semuanya yang dilakukan tetap wajar dan waras. Jika kegelapan dan kebencian sudah menutup mata dan hatimu, maka selesailah sudah. Baik teman-teman, terima kasih sudah mau mendengarkan cerita dan kisahku ini. Semoga kita semua selalu didekatkan kepada Sang Holik dan dijauhkan dari semua mara bahaya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.